Menteri Malaysia buka suara, tunjuk bukti sebenar ya tentang bagaimana selama ini orang Malaysia tidak tahu. Banyak yang terima kasih. Kalian nggak tahu kalau kalian minta beras ke Indonesia. Kasihan. Selama aku hidup, aku tak pernah lagi nampak beras daripada Indonesia. Tak pernah. Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. kok bisa bang? Kok bisa begitu bang? Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Di sini ya guys ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menteri Malaysia buka suara, tunjuk bukti sebenar ya tentang bagaimana harga beras. Saya nggak tahu juga di sini ada beras kayaknya, ada apanya ini ya guys ya. Ada padi di sini ya guys ya. Malaysia itu krisis beras, stop katanya, ya kan? Stop beras ke Malaysia. Indonesia tak nak ekspor, Indonesia tak nak bagi beras ke Malaysia katanya. Aduh, gitu guys ya. Aduh, kok bisa begitu ya guys ya. Coba kita tengok nih guys ya. Ini tentang apa, ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Malaysia benar-benar krisis beras? Dan Malaysia ini meminta atau mengemis kepada Indonesia. Jom kita simak videonya. Let's go. Mantap kak, kasih paham itu orang Malaysia. Iya, lu tau gak sih Benny jelasin apa? Katanya gini, itu si pokoknya dari Malaysia ya, pemerintah Malaysia datanglah ke Indonesia. Kenapa tuh? Minta beras kak. Kasihan sekali. Benix ngejelasin, iya. Makanya orang Malaysia tolong nonton Benix. Tolong nonton Benix. Banyak orang Malaysia terima kasih karena selama ini orang Malaysia tidak tahu. Banyak yang terima kasih. Kalian nggak tahu kalau kalian minta beras ke Indonesia. Kasihan. Anwar Ibrahim, orang nomor 1 di Malaysia, punya solusi yang sangat brilian supaya rakyat Malaysia tidak impor lagi berjuta-juta ton beras. Solusinya adalah tanam padi di halaman rumah kalian. Jadi dari sini kita bisa lihat ya betapa khawatirnya gua tentang masa depan Malaysia guys. Pemirsa, Indonesia akhirnya mencetak sejarah baru di sektor pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan. Biasalah, orang Indonesia kan suka menipu. Selama aku hidup, aku tak pernah lagi nampak beras daripada Indonesia. Tak pernah. Kalau nampak beras daripada Thailand, iyalah, aku selalu nampak. Aduh. Kalau pada dari Indonesia, mesti ada di nama PT ataupun Made in Malaysia, gitu kan? Made in Contohnya Indonesia. macam ini. Nih, nampak? Ada kan? PT nih dari mana nih? Daripada Indonesia kan? Mesti ada. Masalahnya di beras itu tak ada yang daripada Indonesia. Yang ada dari Thailand yang aku selalu nampak. Aduh, menipu lah. Indo juga nggak bakal kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Nih deh ya, ini adalah fakta yang aku dapatkan. Negara-negara mana yang supply beras ke Malaysia? Negara-negara yang mengirim beras ke Malaysia. Ini data tahun 2024. Pertama Vietnam yang terbesar ya, ini dari yang terbesar. Yang pertama Vietnam, Pakistan, India, Thailand, Kambodia. Negara lain juga pernah jadi sumber impor, tapi dalam kuantiti yang lebih kecil. Di antaranya Myanmar, Jepang, Korea Selatan, Indonesia pun ada, China dan Spain. Inti poin, Malaysia mengimpor beras terutama dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan Vietnam, Pakistan, India, dan Thailand sebagai pemasok terbesar. Impor dari negara lain seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan atau Eropa adalah ada, tapi
jumlahnya kecil dibanding negara utama. So dari Oke. fakta yang ada, negara terbesar yang import beras ke Malaysia diantaranya Vietnam, Pakistan, India, Thailand, dan Kambodia. Apakah Indonesia tak ada import? Ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Bukan tak ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Jadi Indo juga nggak bakalan kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Tak betul juga, Dek. Nyatanya, faktanya Indonesia ada impor beras ke Malaysia juga, tapi dalam kuantiti yang kecil. Nah, Oke. banyak lagi nih hari-hari pumpam. Malaysia akan kekurangan beras. Malaysia akan mengalami krisis pangan. Dari tahun 2002 saya menapak di Malaysia, saya merantau di Malaysia sampai tahun 2026, tidak ada dalam cerita saya kenyataan ya, bukan fakta, bukan di sosmed, bukan kenyataan. Beras tidak pernah habis. Tinggal tengok you punya duit aja ada tak ada dari harga yang paling Kalau punya uang sampai tinggi dan beras yang paling mahal pun ada. Nah, inilah yang saya jumpai selama saya hidup di Malaysia. Beras yang paling mahal menurut saya 1 kg segini, 1 kg di antara RM29 sampai RM44 1 kg. Kenapa beras konjac ini mahal? Sebab beras konjac ini dibuat dari ubi porang, bukan dari tanam padi, bukan. Iya, kalau di sini porang, juga dan mahal beras itu. konjac ini mengandungi zero fat, low karbo, low sugar, high fiber, low GI, dan beras konjac ini bagus untuk orang yang ada diabetes, untuk orang yang nak diet. Jadi dia nak cut karbo, nak cut sugar semua. Ini beras konjac. Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Kok bisa bang? Kok bisa begitu bang? Kok bisa tidak makan nasi dari beras biasa? Beras apa itu bang? Aduh gimana itu bang berasnya bang? Saya nggak tahu bang. Di sini berasnya subsidi ada ya kan? Jadi berasnya beras yang patah-patah banyak ada, yang biasa ada, yang bagus juga ada bang. Maksudnya gimana tuh bang ya? Dulu sebelum ke Malaysia, buatku beras itu cuma 2, beras standar dan beras mahal. Soalnya aku itu orang kampung, mau beli beras ya ke pasar, jenisnya nggak banyak, bahkan belinya masih kiloan. Iya kan kita beras murah dan mahal. Ada beras lain nggak bang? Nimbang langsung di situ. Pas pertama kali sampai di Malaysia, karena budget pas-pasan atau memang bawaan dari lahir, aku tetap beli beras yang paling standar. Dan pikirku waktu itu, yang penting kan bisa makan. Tapi makin lama di sini, aku lihat satu rak bisa isinya belasan jenis beras. Akhirnya aku coba explore beras yang lebih mahal sedikit. Dan disitulah persoalannya dimulai. Sekali lidah kenal nasi yang pulen dan wangi, gak gampang balik ke yang biasa. Sekarang bahkan kalau makan di warung, aku bisa nebak, oh ini warungnya pakai beras standar. Bukan so elit, tapi rasanya dan aromanya memang beda. Ternyata bukan cuma soal beras. Ini Thailand itu pelan-pelan naik seiring pengalaman dan waktu. Menurut kalian, beras jenis apa yang enak, wangi, tapi harganya masih masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Begini kawan, saya pun heran di Malaysia ini. Karena harga beras di Malaysia ini ya bisa dikatakan murah ya. Murah. Ini beras rambutan harganya RM38. 38. Terus di Malaysia nih, padahal beras rata-rata impor ya, bukan beras tempatan. Ada beras tempatan tapi tak banyak. Tapi di Indonesia rata-rata beras dari sana, dari Indonesia sendiri. Terus setahu saya beras wangi di Malaysia ini paling mahal, tapi di Indonesia masih kalah dengan beras premium. Beras premium di Indonesia setara dengan beras wangi di Malaysia. Tapi masih
murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Itulah saya herannya di Malaysia. Pandan wangi kalau di sini. Apa ya? Terjangkau. Oke, seperti itu yang saya share pengalamanku saat ada di Malaysia, kawan. Ini apa ada aku nih? Seluduk beras daripada negara jiran ke Indonesia. Akhirnya kalian tangkap. Amannya dia yang mengucap kata Malaysia tak cukup beras tu. Beras penyelundupan beras gula dari Malaysia. Banyak. Ya, sebab tapi kami tak bercakap apa pun kan. Cuba kami nak tanya baliklah kan. Pada kata beras Malaysia tu tak cukup tu. Kekurangan beras. Tolong jawab isu ni. Yang tak cukup ni Malaysia ke sana? Kan? Betul, saya percaya di Kepulauan Jawa, di Sumatera beras banyak. Tapi bukan semua tempat. Beras tu tak sampai ke tempat mereka. Mereka perlu makan. Dan mereka perlu hidup. Akhirnya mereka terpaksa membuat segala kerja-kerja yang tidak direstui. Kerja-kerja illegal, iaitu menyelundup beras. Ya, demi apa? Untuk isi perut mereka. Kan? Ini bak kata orang, dadaku Jakarta, perutku Malaysia. Ini dah dia. Kan? Kerana apa? Kerana ingin meneruskan hidup. Mana dia yang mengucap Malaysia mengatakan beras tak ada tu. Tolong jawab sikit. Kalau nak tahu, inilah antara operasi PPNJ Perak. Lokasi penghasilan benih padi Perak di Lambung Kiri, Botak. Video yang disaksikan sekarang merupakan kerja-kerja kejahteraan di ladang benih padi PPN Perak. Canggih bukan betul. biasa-biasa ya. Projek di kawasan yang kami lakukan ini berkeluasan 150 hektar secara keseluruhan. 150 hektar. Banyaklah. Hebatnya, projek ini dijalankan dengan kerjasama PPK Botak Lambung, melibatkan 4 unit mesin menuai daripada PP Hilir Perak dan PPN Perak Utara. Setiap biji padi ini dikawal kualiti sebab ia bukan untuk makan terus. Ia bakal jadi benih yang akan menentukan hasil padi seluruh negeri. Selepas itu, ia dihantar ke loji proses benih padi PPN Perak di Parit Buntang untuk diproses. Dari Sarawak ini ke seluruh petani Perak. Kalau ada yang nak berurusan dengan bahagian kejahteraan kami, boleh terus datang ke Pejabat Jentera Peladang Perak. Sekarang di Tanjung Karang, hasil padi yang tinggi bukan saja Alan, tapi Alan. Ini 3 budak Melayu tu lah. Projek Perintis Jelapang Padi Darul Ehsan. Ini berapa ekar ni nampak ni? 3 budak Melayu. Cantik padinya. 50 ekar. Ini lama dia ada. Saya dapat sawah 20 tahun dah. 20 tahun tadi kurang. Sekarang umur baru 39. Saya dah umur 19. Masya Allah. Oh, ekor nah. Sini agak-agak macam ni babatan bekoran. 9. Saya nak membuktikan bahawa Melayu Bumiputra mampu buat sawah seperti yang diusahakan oleh orang lain yang hasilnya tinggi. Keren. Saya berbangga sekali melihat titik berat usaha yang kita canangkan sudah mula mendatangkan hasil melahirkan pesawat-pesawat yang berteknologi tinggi dan mengusahakan secara berskala besar. Selamat berjaya lah. Alan. Hairul. Main. Masya Allah. Kamu menjadi contoh terbaik kepada Bumiputra yang lain dan petani-petani yang lain di seluruh Malaysia. Jadi orang yang percaya. Masya Allah. Bila dia kerja sendiri, dia tak boleh buatlah paranormal. Saya tak berani, Mak. Saya bukan seorang yang berani untuk buat paranormal. Saya ni bukan cakap saya takut, tetapi saya cakap terus-terang ada juga perasaan takut dalam diri saya. Dan saya ni bukan manusia yang terlalu berani, bukan terlalu penakut. Saya ni duduk agak moderate. Tetapi kalau korang nak suruh saya pergi cari penyakit, bukan saya lah orangnya. Sebab saya memang bukan jenis nak pergi cari hantu semua. Hantu cari saya pun saya dah lemah kan. Saya hidup saya dah demam 3-4 hari. Bang, tak ada job ke? Tak ada lagi, bang. Saya insyaAllah mohon untuk naik balik kapal dalam bulan selepas raya insyaAllah. Jadi cuti panjang lah. Dan korang kena faham tau, seorang pelaut jikalau mereka cuti, mereka tak ada gaji. Jadi saya sebagai seorang pelaut, korang akan diajar dengan cara-cara berjimat, macam mana kau nak mengekalkan kehidupan korang tanpa meminta-minta. Mintalah dengan Allah. Ini tak geng, ada kawan-kawan saya dah 2 bulan telefon, hello bro, boleh tak pinjam 1,000, 2,000. Alhamdulillah saya tak ada lagi perangai macam tu kan. Jadi macam mana kita nak buat duit, kita jangan ikut Konoha. Aduh, emas beras ni habis, repair solusinya, menari. Jangan macam tu kan.
Ada tangan, ada kaki, ada akal fikiran yang bernas, korang pergi cari makan, pergi kerja. Aku Indo di kampungku nggak kekurangan beras ya. Kita punya tanam sendiri, jadi punya persediaan sendiri. Belum lagi dari pemerintah tiap bulan dijatah beras dan sembako. Adik jangan menutupi diri kalau petani itu sangat susah ya. Bukan karena apa, saya pun dulu petani juga di Solo. Harga pupuk, harga penyelenggaraan, harga pemeliharaan sangat mahal. Sedangkan kalau kita sudah panen, sampai sekarang fakta itu tidak boleh dibantahkan. Meskipun aku sudah lama merantau, ibu saya, abang saya, adik saya masih di kampung jadi petani. Itu adalah bukti nyata, fakta itu tak boleh dibantahkan. Sebenarnya disitulah peran pemerintah. Harusnya pemerintah memberi harga patokan. Tengkulak-tengkulak itu, itu yang merugikan petani. Kalau masa panen harga turun sangat. Tapi sampai sekarang pemerintah turun tangan ke? Enggak. Yang kedua, tiap bulan dapat jatah beras dan sembako dari pemerintah. Adik bekerja sebagai apa? Adik pasti tiap bulan dapat beras dan sembako di jatah pemerintah. Ya, enggak semua. Atau hanya untuk menutupi diri, kerja untuk kebahagiaan sendiri. Saudaraku semua masih di Solo lah, Dek. Iyalah, saya di Solo, Pak, nggak dapat juga kalau mau pemilu. Iya. Kalau mau pemilu, semua keluar, bansos semua keluar. Kalau sudah itu, nothing. Oke guys, beras Malaysia Madani, cita rasa enak untuk seisi keluarga. Kalau di sini guys banyak beras ya guys ya, merek-merek beras ya guys ya. Tapi kebanyakan ya beras di Malaysia itu harganya murah guys ya. Coba kita akan cek langsung dari Mbak Google ya guys ya. Harga beras Malaysia dan Indonesia. Ya, kita akan tengoklah. Nah, kita akan tengok di sini guys ya. Secara umum katanya, secara umum kita tengok ya guys ya. Nah, di sini guys, kelihatan kan? Secara umum harga beras Malaysia cenderung lebih murah atau setara dengan Indonesia, tergantung jenis beras dan lokasi. Dengan data 2023 menunjukkan ya, Malaysia sekitar 6.000 sampai 10.000, sementara di Indonesia mencapai 12 sampai 3. Lebih murah banget guys ya. Kalau kita beli sekilo ya kan 10.000, di sini udah 12.000. Kalau iya sekarang udah nggak ada sih yang harga 12.000, sekarang sudah harganya 14 sampai 18.000. Namun ada juga periode di perbatasan seperti Nunukan, harga beras impor Malaysia lebih murah dari lokal. Jadi gitu. Jadi perbatasan seperti Nunukan, harga beras impor Malaysia, dari Malaysia diimpor ke Indonesia ya, lebih murah daripada lokal di Sulawesi. Seperti itu. Harga di Indonesia bervariasi bergantung zonasi. Sementara sentra produksi versus timur. Dengan rata-rata premium di atas 15.000 benar di wilayah tertentu. Sementara Malaysia stabil di kisaran 1,8 ringgit sampai 2,9 ringgit. Berapa itu guys? Ya sekitar 9 ribuan ya. Untuk ini cruise-nya 2023, kalau sekarang berarti 2,9 kali 4 ya 11.000 guys. Paling mahalnya 11.000 guys di Malaysia guys ya pada awal 2024. Sedangkan di sini yang paling mahal 18.000. Jauh banget harganya ya guys ya. Jauh ya, lebih murah di Malaysia kalau harga berasnya. Ya pantas para TKI itu yang kerja di sana mengatakan saya baru di Malaysia ini ya kan bisa makan beras enak bulan. Seperti itu guys yang dikatakannya. Wow, jadi ya gitu lah guys ya, kita bisa tahu lah gimana perbedaannya di situ harga beras. Tapi memang ya disindir juga tadi bahwasanya kalau di Malaysia itu memang
katanya krisis beras, tapi yang istilahnya teriak-teriak kalau beras habis solusinya leve, ya kan? Itu di Indonesia guys ya. Ya wallahu alam, semua itu pasti ada baiknya untuk kita semua ya guys ya. Jadi yang terpenting adalah syukuri apa yang sudah kita dapat, dan kita berdoa semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang kesusahan diberikan istilahnya solusi ya, ataupun bisa dikatakan kebahagiaan ya, dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.